kandang. Ya, sementara itulah dia starting 11 yang diusung oleh Coach Kashar tadi. Ya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kashar tadi, dia akan memainkan Jufrianto di tengah menggantikan posisi Ponario Astaman dan Nova Arianto menggantikan Thierry Henry. Ya, dan sementara itu Persiwa Wamena yang pada sore hari ini tidak diperkuat oleh Roma Ropen tentunya masih akan tetap berbahaya di lini depan. Betul. Jailani menggantikan Roma Ropen berduet dengan Buake. Ya, tentunya duet maut mereka Eriks dan juga Wokai berbahaya, dan tentunya Coach Gomez Oliveira juga sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa mencuri poin di Jakabaring ini. Ya, dia wasit Yandri dan mitra sepak bola. Inilah dia kick off babak pertama big match Sriwijaya FC versus Persiwa Wamena. Ya, dan dapat kita saksikan Sriwijaya FC mengenakan kostum berwarna kuning-kuning berada di sisi sebelah kanan dari layar televisi Anda, mitra sepak bola. Sementara itu Persiwa Wamena juga dengan kostum tandangnya berada di sisi sebelah kiri layar televisi Anda dengan kostum putih hitam. Kembali Supardi kali ini melakukan serangan seperti tadi pada M. Ridwan. Josik. Ya, dengan absennya Ponario Astaman, apakah akan mempengaruhi lini depan bertahan atau lini tengah dari Sriwijaya FC ya? Ya, sedikit banyak tentu, karena selama ini Ponario maupun Thierry merupakan pemain kunci yang selalu memberikan kontribusi terbaiknya terhadap Sriwijaya di setiap pertandingan, bahkan di setiap kemenangan. Namun kita tidak bisa mengungkiri bahwa perlunya rotasi dilakukan untuk memberikan keseimbangan terhadap tim. Ini selalu dilakukan oleh Kashar tadi dengan mencoba memasukkan pemain-pemain lain, kunci lainnya di posisi yang diharapkan bisa di-cover oleh pemain-pemain yang punya jam terbang sama. Kita tahu Jufrianto adalah pemain yang dari 3 musim lalu berada di Sriwijaya dan kerap bermain sebagai pemain belakang tengah atau sebagai stopper. Kali ini Kas menjadikan dia sebagai defender midfield untuk menahan gempuran dari anak-anak Wamena. Ya, dan juga dengan kembalinya Firman Utina dan juga Jamie Coyne tentu akan menambah performa dari Sriwijaya juga ya pada sore hari ini. Betul. Wakai Edi Fodai tadi maksudnya berikan umpan pada Eric Wicks. Inilah dia Mahyadi Pangabean, Jelani Arey, pemain yang menggantikan posisi dari Victor Romaropen yang tidak dapat diturunkan pada pertandingan sore hari ini. Kembali kali ini Persiwa Wamena mencoba membangun serangan melalui kaki Ricardo Merami tadi, kembali kepada Eric Wicks. Kurang teliti tadi umpan dari Eric Wicks. Ya, tentunya kedua klub yang bertanding pada sore hari ini sama-sama ingin mencuri poin penuh untuk bisa tetap bertengger di papan atas klasemen sementara Indonesia Super League. Seperti kita ketahui bahwa Sriwijaya FC terus saja ditempel ketat oleh rivalnya yaitu Persipura Jayapura, hanya terpaut 5 angka saja ya. Betul. Keterpautan 5 angka ini tidak di luar perkiraan karena perform Persipura tiba-tiba tertahan oleh tamunya Persija Jakarta sehingga poin mereka selisih jadi 5 angka, dan ini adalah momen bagus bagi Sriwijaya untuk meninggalkan lawannya, karena saat ini kalau kita lihat jumlah pertandingan Persipura lebih 1 pertandingan. Ya. Berhasil dipotong saja tadi bola oleh Jamie Michael Cohn. Balik hari ini anak-anak Persiwa Wamena mencoba bangun serangan. Bermain cukup santai mereka di bawah tekanan. Cermata dari Ricardo Merami.
Eric Wicks, pemain yang harus diantisipasi oleh lini belakang dari Sriwijaya FC. Kate Bagam sekali ini. Ya, bagaimana sejauh ini Anda juga melihat performa duet maut dari Sriwijaya FC, Bung Yeyen, antara Kate Bagam dan juga Hilton Moreira? Iya, kedua pemain asing ini cukup baik duetnya, terutama dalam hal menghasilkan gol di depan. Karena kita tahu bahwa kedua pemain ini masuk deretan pemain pencetak gol terbanyak. Kit Kayamba dan Hilton hanya selisih 5 gol di bawah. Saya pikir ini duet yang tersubur musim ini. Dan yang kita takutkan adalah anti klimaks, Bung. Ya, betul sekali. Jangan sampai Sriwijaya dengan poin di atas selisih 5 poin dengan Persipura, dengan kelelahan pemain yang ada, ini menjadi PR tentunya bagi coach Kasar tadi. Ya, jangan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya menjadi bumerang justru bagi Sriwijaya FC. Karena secara poin mereka sudah cukup di atas angin, tapi harus tetap berhati-hati karena laga berat setelah meladeni Persiwa. Sriwijaya akan melaksanakan laga yang cukup berat, bertemu dengan rivalnya Persipura Jayapura pada hari Minggu tanggal 27 Mei nanti. Dan kali ini kesempatan Ahmad Jufrianto tadi yang mencoba heading bola, tapi bola masih lebih dekat kepada kiper Gali Firmansyah. Iya, sebenarnya duel grand final terjadi pada tanggal 27 nanti. Ya, itulah dia duel sebetulnya ini. Namun ada syaratnya, pertandingan ini harus dimenangkan oleh Sriwijaya. Betul. Dan tentu saja Persiwa juga bukan tamu yang mudah untuk dikalahkan, karena dengan bermodalkan kemenangan telak atas Persija Jakarta, Betul. skor 4-1 itu juga merupakan modal untuk mengangkat motivasi mereka, mengangkat motivasi para pemain besutan Gomez Oliveira ini untuk bisa mengalahkan klub sebesar Sriwijaya FC. Betul. Memang kita lihat dari segi rekor, Persiwa tidak pernah menang di kandang Sriwijaya selama Persiwa berada di ISL. Namun apapun bisa saja terjadi di sepak bola. Ya, setuju sekali, Yan. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Papua. Sebuah percobaan tadi dari Hari Ovian Caniago. Masih belum membahayakan gawang dari Ferry Rotin Sulu. Tendangan gawang kali ini. Menarik kali ini, Bung. Ya. Setelah Ponario Astaman tidak bisa bermain, ban kapten disandarkan ke Ya, lengan kembali ke Ferry Ferry. Rotin Sulu, ya. Justru kita mengira malah Kate Bagam yang akan benar jadi senioritas, kapten, kemudian pemain ini cukup disegani oleh pemain lain. Namun kali ini Ferry yang diberi kesempatan dan dipercaya oleh pelatih Kasar tadi. Balik kali ini Ridwan tadi yang kurang cermat untuk memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Tentunya umpan-umpan matang dari sayap Sriwijaya juga sangat dinanti oleh Gams di lini depan, terutama umpan-umpan dari Mayadi dan juga Ridwan, Bung Yeyen. Iya. Balik kali ini Eric Wicks, potong saja tadi bola oleh Lim Josik. Pelanggaran kali ini. Ya, justru ucapan yang dinyatakan oleh Kasar tadi untuk melakukan pressing di menit-menit awal justru Persiwa yang berbalik ya, Bung, ya. Ya, ini faktor kelelahan tadi yang mesti diatasi. Tentu saja untuk Papua. Kembali kali ini mitra sepak bola Kate Bagam. Kate Bagam hampir saja tadi mengoyak gawang dari Gali Firmansyah. Setelah aksi individu tadi dari Kate Bagam yang sangat-sangat baik tadi, belum mampu memaksimalkan sebuah peluang tadi kita saksikan dalam tayangan lambat. Iya.
Ditempel ketat tadi oleh Oke John. Wow, sebuah peluang yang cukup baik dan tadi Kayamba sempat mempertanyakan tidak ada komunikasi karena kita melihat ada Hilton Moreira berada di posisi sangat kosong sekali. Ya, setuju sekali. Dan bola sudah terlanjur meninggalkan lapangan. Mitra sepak bola, inilah dia sosok Kayamba Gams yang perannya juga ganda untuk klub Sriwijaya FC. Selain sebagai pemain juga menjadi asisten pelatih di sana. Betul. Pemain yang memang tidak bisa dibilang muda lagi, namun secara kualitas dan performa dia selalu berada dan lebih baik daripada pemain yang lebih muda. Sehingga kita saya jadi teringat lagi dengan Viali pada saat itu. Betul. Caniago kali ini pada Eric Wicks. Balik hari ini anak-anak Papua mencoba membangun sebuah skema penyerangan. Cukup rapi sejauh ini pertahanan dari Sriwijaya FC yang tentu saja digawangi oleh Koin dan juga Nova Arianto. Dan sejauh ini 10 menit pertama nampak penjaga gawang Ferry Rotinsulu juga belum mendapatkan kecaman-kecaman dan juga ancaman yang berarti dari para striker Persiwa Wamena, Bung Yayan. Iya. Sebuah pelanggaran terjadi kali ini terhadap Hilton Moreira. Inilah dia Oke John, main asal Nigeria, juga sempat bergabung bersama Persik Kediri. Kayamba Gams. Balik kali ini dari Novian Caniago, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Jelani Are. Tempel ketat tadi oleh Supardi yang notabene merupakan mantan pemain timnas Indonesia senior. Ferry Rotinsulu. Ya, penampilan yang cukup baik oleh Persiwa karena cukup lepas Persiwa Wamena tanpa tekanan bermain di kandang lawan. Ini ada Eric Wicks, Algojo, bola-bola mati. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Sebuah aksi dari Boakai Edi Fodai tadi hampir saja ngoyak gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, pada musim ini bagaimana Anda melihat penampilan dari Persiwa Wamena, Bung Yayan? Karena nampak di awal musim Persiwa bukan merupakan salah satu klub yang diunggulkan untuk musim ini, Bung Yayan. Iya, di 4 musim terakhir Persiwa selalu menjadi tim yang menjadi penghambat tim-tim juara tentunya. Bahkan tim ini dibilang tim underdog yang selalu mempersulit tim-tim lain, apalagi ketika mereka bermain di kandang. Boleh dibilang mereka selalu memenangkan pertandingan, dan bahkan hanya beberapa kali seri dan tanpa kekalahan. Ini yang menjadi modal tentunya, Bung. Dan seperti kita ketahui juga, Bung Yayan, bahwa di Persiwa itu sendiri juga sangat minim pemain bintang, tapi mereka sangat solid dalam organisasi bola sehingga bisa memenangkan permainan atau pertandingan. Dan kali ini sebuah kesempatan tadi, dan sebuah sundulan tadi dari Hilton Moreira hampir saya mengoyak gawang dari Gali Firmansyah. Harus ekstra berhati-hati para pemain belakang dari Persiwa Wamena. Iya, sebuah serangan balik yang cukup cepat dari sektor sayap tadi. Hilton Moreira belum mampu mengecoh penjaga gawang Gali Firmansyah. Ya, kita saksikan dalam tayangan lambat sebuah umpan dari Supardi tadi yang hampir saja diteruskan oleh sundulan dari Hilton Moreira. Kita saksikan, bang! Sebuah aksi atau skill yang sangat baik tadi dipertontonkan oleh Gali Firmansyah. Betul. Yang mampu menepis bola. Ya, dan nampaknya ada sedikit cedera di dahi dari Hilton. Iya. Ya, inilah dia pelatih
Kasar tadi. Rekan baik Anda mungkin, Bung Gen. Ya, kita saksikan tadi pada menit ke-13. Kembali para pemain atau lini depan Sriwijaya FC membuktikan keganasannya lewat dua striker predatornya. Ada Hilton dan juga Kate Kayam Bagams di sana. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Papua. Wakai Edi Fodai, salah satu striker andalan dari Persiwa Wamena. Eric Wicks dihentikan tadi pergerakan dari jalannya area oleh Mahyadi Pangabean. Ya, tentu dengan pengalamannya pada saat membela Persib dan juga timnas dulu, Mahyadi juga menjadi pemain andalan khususnya di lini sayap atau lini belakang dari Sriwijaya FC. Balik kali ini Supardi. Mahyadi Pangabean. Oh, salah pengertian tadi Mahyadi Pangabean. Maksudnya tadi memberikan umpan kepada Hilton Morera. Namun, ya. Kita melihat Mahyadi dikembalikan ke posisi asalnya ketika Mahyadi dipanggil ke timnas. Saat itu Mahyadi berasal sebagai pemain bek kiri. Ya. Beberapa tim telah dia naungi Persik Kediri, bahkan di Sriwijaya beberapa kali Mahyadi dirubah posisinya menjadi sayap kiri atau sayap kanan. Dan inilah merupakan posisi andalan atau posisi kesukaan dari Mahyadi Pangabean yang sebetulnya sebagai seorang sayap kiri atau bek sayap kiri sejati. Kembali kayak ini, Mahyadi Pangabean. Hilton Morera. Jaga ketat tadi Hilton Morera, nampaknya memang para pemain di belakang dari Persiwa Wamena diberi instruksi khusus oleh Coach Gomez Oliveira untuk bisa mengawal ketat para striker Sriwijaya FC yang memang terkenal sangat berbahaya dan sangat-sangat lincah. Balik kali ini sebuah kesempatan oleh Sriwijaya FC. Dari tendangan side piece, sudah diambil tadi oleh Firman Utina, namun tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Apakah ini merupakan imbas dari cedera Firman yang cukup lama kemarin, Bung Yeyen? Iya, pasca operasi lutut yang dilakukan Firman, memang penampilannya, grafiknya tidak turun naik, Bung. Ini tentunya dengan faktor kelelahan, kemudian jarak tempuh dari suatu pertandingan ke pertandingan membuat Firman tentunya tidak optimal dalam hal pengembalian kondisinya. Ya, dan di beberapa media kabar juga sudah dilansir bahwa tim dari Persiwa Wamena siap untuk bermain habis-habisan dan menyerang lini belakang dari Sriwijaya FC seperti yang mereka lakukan di laga-laga sebelumnya, dan tentu saja para pemain Persiwa ingin membuat sejarah baru untuk mematahkan rekor tidak pernah kalah Sriwijaya FC apabila mereka bermain di kandangnya. Dan itu merupakan statement yang diberikan oleh Coach Gomez Oliveira untuk bisa memotivasi para pemain Persiwa Wamena. Iya, bisa saja itu terjadi, tapi yang perlu kita catat adalah Sriwijaya adalah tim yang matang secara tim dan secara pemain. Ya. Mereka sudah pernah 2 kali menjadi juara Copa dan juara Liga Indonesia. Tentunya tim ini sudah punya mental bertanding, mental juara yang cukup baik, bahkan dinaungi pemain-pemain level nasional, lokal. Ada Nova, Mahyadi, Firman, Ridwan, Supardi, kemudian mereka juga punya pemain-pemain asing yang menurut saya cukup menjadi contoh. Hilton dan Kayamba cukup dominan di sini. Ya, setuju sekali, Bung. Ya, namun di sepak bola sekali lagi saya bilang apapun bisa terjadi. Dengan kelelahan yang dimiliki oleh
tim Sriwijaya bisa jadi menjadi blunder terhadap perform yang dihadapi saat ini. Ya, sementara itu apabila kita melihat head to head pertemuan kedua klub ini, memang mereka sejauh ini saling mengalahkan, Bung Yeyen. Betul. Pada musim 2009 lalu Persiwa berhasil menang 3-0 di kandang Persiwa. Sementara musim 2010 Sriwijaya FC menangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak 4-1 di kandang Sriwijaya pada saat itu. Dan kembali Sriwijaya menelan kekalahan pada musim 2010 juga, di mana mereka harus menyerah 2-0 di kandang Persiwa. Dan juga kembali Sriwijaya mengalahkan Persiwa dengan skor 2-1, dan yang terakhir kemarin adalah 1-0 untuk keunggulan dari Persiwa Wamena saat Sriwijaya bertandang. Kali ini Kate Kayam Bagams. Sebuah umpan yang sangat baik tadi teruskan oleh M. Ridwan. Kembali para pemain di depan Sriwijaya FC mencoba membangun serangan tadi, belum dapat dioptimalkan dengan baik tadi. Sebuah umpan yang sangat-sangat baik yang didapati oleh Kate Kayam Bagams. Hingga menit ke-20 sudah ada 2 peluang emas, Bung. Ya. Satu melalui Hilton Moreira. Kembali tadi sebuah peluang meter sepak bola, namun masih dapat dihalau tadi. Ya, kita saksikan sang penjaga gawang Gali Firmansyah sedikit meringis kesakitan dekat aksi dari Hilton tadi. Sudah mulai menunjukkan tajinya para lini depan dari Sriwijaya FC, Bung Yeyen. Betul. Dan juga kita saksikan Hari Novian Caniago di sana yang terbaring dan meringis kesakitan. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola. Ya, baru kaki tadi antara Hilton Moreira dan juga Hari Caniago. Ya, sementara itu juga kondisi dari Gali Firmansyah juga belum pulih ketika tadi berusaha menghalau bola yang coba dilesakkan oleh M. Ridwan nampaknya. Ya, ada instruksi khusus nampaknya dari Coach Gomes Oliveira. Ya, sedikit koreksi terhadap sektor bek kanan mereka yang dikawal oleh Ricardo. Beberapa kali Hilton bisa masuk, bahkan mendapat peluang tanpa pengawalan. Ya. Nah, hal ini perlu diwaspadai. Ya, kita saksikan tadi sebuah peluang yang sangat-sangat baik tadi dimiliki oleh M. Ridwan, tetapi dengan keberanian dan aksi heroiknya, Gali Firmansyah dapat menghalau tendangan keras dari M. Ridwan. Kali ini berbalik, Persiwa Wamena mencoba bangun serangan. Eric Lewis. Nampak juga Ahmad Jufrianto di sini harus bisa mengawal pergerakan-pergerakan dari 3 striker yang berbahaya dimiliki oleh Persiwa Wamena. Sebut saja Edi Boakai Fodai, Jelani Are, dan juga Eric Wicks. Tentunya 3 motor serangan ini sangat membahayakan di belakang Sriwijaya FC. Nova Arianto, pemain yang selalu tampil dengan kepala plontosnya. Terlalu deras tadi umpan yang coba diberikan oleh Jamie Chelcon. Balik kali ini Sriwijaya FC mencoba bangun serangan lewat M. Ridwan. Kali ini Mitra Sepak Bola. Memang seperti kita ketahui kan, memang M. Ridwan ini mempunyai skill individu yang sangat-sangat mumpuni. Betul. Terutama speednya dia, kecepatannya dia pada saat berlari. Betul. Ada akselerasi dan running with the ball yang cukup baik dilakukan oleh M. Ridwan ketika dia berada di sektor sayap, melewati lawannya, kemudian memberikan umpan atau melakukan tendangan ke gawang. Ada
Dan dapat kita dengar supporter setia dari Sriwijaya FC yang terus memberikan dukungan di tribun penonton, tentu saja untuk memberikan supportnya kepada tim kesayangan mereka Sriwijaya FC, dan berharap untuk bisa memenangi pertandingan pada sore hari ini. Kembali kali ini peluangnya cukup berbahaya. Firman Utina yang harus berjibaku dengan lini belakang dari Persiwa Wamena di sana. Ya, kembali Bung Alfred Riedel, salah seorang pelatih timnas Indonesia yang akhir-akhir ini seringkali menyambangi pertandingan-pertandingan di ajang ISL, tentu saja untuk mencari the next starting 11 untuk pemain timnas Indonesia. Oh, salah pengertian tadi Hilton Moreira, maksudnya kepada Keith Kayamba Gams. Nah, dia Hilton Moreira yang harus diperban kepalanya. Nampaknya ada sedikit luka pada dahi dari Hilton Moreira. Halo tadi bola oleh Nova Arianto. Ya, sejauh ini belum ada peluang-peluang yang cukup berbahaya dihasilkan oleh Persiwa Wamena, Bung Yaya. Betul. Bahkan beberapa kali serangan yang dilakukan oleh pasukan Persiwa sangat mudah untuk dibaca. Oh, kembali sebuah pengawalan yang sangat-sangat ketat tadi dilakukan oleh Ricardo Merami terhadap Hilton Moreira. Ya, sebuah kerja ekstra tentunya bagi Ricardo. Mencoba mengawal Hilton Moreira yang mempunyai pergerakan cukup baik. Ya, tidak cermat tadi. Sepak pojok dari Firman Utina. Coach Kashar tadi tentu saja didampingi oleh manajer Hendry. Balik kali ini. Oh, maksudnya tadi umpan kepada Edi Fodai Boakai. Kita saksikan Bung, tidak ada henti-hentinya seorang Hilton Moreira mengejar arah bola. Dimanapun bola berada, disitulah ada Hilton Moreira. Ya. Nampak striker house goal ini diberikan instruksi khusus oleh Coach Ashar tadi untuk bisa merobek gawang dari Gali Firmansyah. Masih bermain cukup tenang anak-anak asuhan Gomez de Oliveira untuk bisa menahan laju serangan dari Sriwijaya FC. Walaupun tadi ada beberapa peluang emas yang terjadi untuk lini depan Sriwijaya FC. Ya, nampak Oke John atau Jelani Are tadi sedikit mengalami cedera di kakinya dan dapat melanjutkan permainan Oke John. Balik kali ini Maju Frianto tadi maksudnya berikan kepada Firman atau M. Ridwan di sana, namun masih belum cermat tadi umpan dari Jelani. Oh. Ya, inilah dia sosok dari penjaga gawang veteran yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Dan kembali kali ini mitra sepak bola. Oh, hampir saja tadi. Sebuah peluang yang sangat-sangat manis tadi. Belum mampu dimaksimalkan oleh Keith Kayamba Gams untuk bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kita saksikan tadi. Sebuah bola panjang. Ya, sebuah salah antisipasi dari si Bakoya yang membuat Keith Kayamba Gams mempunyai peluang untuk menciptakan gol walaupun tadi sempat dibuang oleh Oke John. Ini dia. Ya, hampir saja gawang dari Persiwa Wamena terkoyak tadi oleh striker maut mereka
Kate Kayabagams. Kembali kali ini anak-anak Persiwa cukup santai para anak Persiwa untuk bisa meladeni permainan dari Sriwijaya, Bung Yayan. Ya, secara penguasaan bola pemain Persiwa cukup baik, namun wow. Dan gol! Kita saksikan mitra sepak bola. Oh, sayang sekali tadi. Sebuah bola rebound yang mampu dilesakan sebetulnya oleh Muhammad Ridwan. Sayang sekali. AW1 terlanjur mengangkat bendera yang kita saksikan tadi. Iya. Bam! Sebuah tendangan keras dari Hilton Morel meluncur tajam. Dan langsung disambut oleh Muhammad Ridwan. Namun sayang, Yan. Betul. Dari tayang ulang terlihat jelas bahwa sebelum bola ditendang, Ridwan sudah berada dalam posisi offside. Ya, kembali kali ini mitra sepak bola sebuah serangan. Supardi tadi. Oh, sayang sekali. Ridwan lanjut terjebak dalam posisi offside tadi, Yan. Ya, sebuah keputusan yang berani dan baik. Penampilan yang dilakukan oleh wasit Yandri dan AW2 Joni. Lihat begitu jeli. Firman Utina kali ini ambil sepak pojok. Oh, dan gol! Oh, Wow. saya rasa ini merupakan sebuah gol, Bung. Iya. Iya, sebuah gol. Iya, gol. Kita saksikan mitra sepak bola. Ini Walaupun penuh keraguan-keraguan tadi, sebuah sundulan dari Nova Arianto membuka gol pertama bagi Sriwijaya FC. Kita saksikan mitra sepak bola. Iya, ini hampir sama dengan gol yang terjadi PSMS Medan pada pertandingan kemarin. Ya, kita saksikan. Bola memang masuk. Ya, di dalam. Ya, jelas sekali memang Jelas terlihat. sekali. Kembali umpan yang sangat manis dari Firman Utina. Dan jeger! Kita saksikan bola sudah terlanjur masuk ke gawang dari Gali Firmansyah tadi. Memang Nova Arianto seringkali membuat gol-gol spektakuler seperti ini, Bung. Iya. Tidak hanya di dalam. klubnya, tapi di timnas Indonesia juga pada saat itu. Iya, apresiasi tentunya terhadap kepemimpinan wasit Yandri dan HW2 Joni yang sangat jeli melihat beberapa pelanggaran, offside dan gol. Cukup baik, Bung. Sangat baik tadi aksi dari Nova Arianto dalam mengeksekusi sepak pojok yang diberikan tadi oleh Firman Utina. Tanpa ampun langsung dilesakkan menjadi sebuah gol pada menit ke-30 tadi. Kembali kali ini serangan yang cukup berbahaya dari pasukan Sriwijaya FC. Kate Kayabagams. Oh, maksudnya kepada Firman Utina tadi. Jamie Michaelcon. Dan Josik. Ya, dan dengan hadirnya gol pertama tadi diharapkan para pemain Sriwijaya FC tidak larut dalam suasana euforia karena para pemain Persiwa atau para lini depan dari Persiwa Wamena layaknya sebuah bom waktu di situ, ya. Betul. Yang siap meledak kapan saja. Masih panjang waktu pertandingan. Ya, setuju sekali. Supardi kali ini lawan overlapping dia. Tempel ketat saya tadi oleh lini belakang atau barisan belakang dari Persiwa Wamena. Ini dia sang pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC. Ya, Nova si suster ngesot kembali. Nova Arianto memang punya tandukan-tandukan yang berbahaya dan seringkali membuat gol-gol yang sangat spektakuler dan cukup mengejutkan. Offside tadi mitra sepak bola. Jelas sekali Yelani Are tadi terjebak dalam posisi offside. Kita lihat aksi heading dari Nova. Ya, Iya, jelas persis sekali, di dalam. betul.
Ya, dan akhir-akhir ini Bung Yayan, apabila kita cermati banyak sekali gol-gol yang terjadi di ajang ISL dari heading-heading keras. Betul. Para pemain ISL. Sudah seperti final Liga Champion kemarin ya. Bahkan hanya gol tipis ya. Ya. Yang menjadi perdebatan. Sayangnya di sepak bola tidak diizinkan untuk menayang ulang. Inilah sebuah keunikan yang bahkan Presiden FIFA pun Sepp Blatter juga tidak mengizinkan untuk tayangan ulang. Ya, ditempel ketat tadi Kate Kembagams. Sedikit protes dia terhadap hakim garis. Merasa dirinya didorong oleh salah satu pemain belakang dari Persiwa Wamena. Wakai Edifode yang harus turun membantu pertahanan dari Persiwa Wamena. Kita saksikan pemain yang seharusnya berada di posisi depan bersama Eric Wicks dan juga Jalannya Are. Ya, sejauh ini kita melihat memang agak sedikit kesulitan 3 pilar utama dari Persiwa, Bung, untuk bisa mengkonversi bola menjadi sebuah gol. Ya. Ada kebuntuan di lini depan ya. Tanpa hadirnya Peter Moropen yang selalu menjadi kunci pencipta gol ketika dua penyerang mereka Eric Wicks dan Buakai ditempel ketat oleh pemain belakang lawan. Kali ini tidak bisa bermain dan peran ini diharapkan muncul dari pemain bernomor punggung 49 Jailani Are. Sejauh ini belum menampakkan hasil yang positif. Ya, sebuah tindakan sportif tadi dilakukan oleh Firman Utina. Inilah dia sosok coach Gomes de Oliveira. Mulai memikirkan strategi apa. Ya, nampaknya memang coach Gomes sangat-sangat termotivasi untuk bisa mengalahkan Sriwijaya di kandangnya sendiri. Ya. Dan mungkin cenderung penasaran juga ya. Apa sebetulnya kunci yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Karena sejauh ini memang mereka memiliki rekor yang sangat-sangat baik apabila tampil di Jakabaring. Sangat kompak sekali memang para pemain Sriwijaya FC. Terbukti sampai sejauh ini mereka masih kokoh memimpin di klasemen sementara. Ajang Indonesia Super League kembali serangan kali ini. Firman Utina, Kate Kembagams kembali ke Firman. And Emre Tuan kali ini, kembali ya. Sebuah kerjasama yang cukup baik antara Firman Utina, Kate Kayamba dan Firman terhadap Emre Tuan. Ya. Sangat jeli tadi seorang Firman Utina dalam melihat peluang dan melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Kembali kali ini sangat berbahaya. Hilton Moreira. Sebuah tendangan kaki kiri yang cukup keras tadi. Masih dapat dihalau oleh Sibakoya. Mulai sedikit mengalami kepanikan lini belakang dari Persiwa Wamena. Iya, setuju sekali ya. Iya, masih ada Kit Kayambagam yang berada di posisi bebas tentunya. Ya, sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Hilton Moreira bermain dengan skema 3 pemain depan sehingga menempatkan Hilton sedikit ke sayap kiri, sebuah kreasi yang dilakukan oleh pelatih Kasar tadi. Mereka yakin bahwa di sektor sayap bisa melakukan bermain dengan kecepatan yang dimiliki pemainnya seperti Emre Tuan dan Hilton Moreira. Akselerasi yang dipertontonkan oleh Manuel Patwa, namun masih dapat dipotong tadi oleh lini belakang dari Sriwijaya FC yang dikawal oleh Jamie Michael Cohn. Kembali kali ini serangan dari anak-anak Sriwijaya FC. Supardi berikan dia kepada Emre Tuan tadi. Dan Hilton Moreira dan gol! Gol!
setelah Hilton Moreira tadi yang tidak terkawal langsung melesakkan bola ke gawang dari Gali Firmansyah. 2-0 skor sementara untuk keunggulan Sriwijaya FC. Iya, berawal dari permainan 1-2 antara Firman Utina, M. Ridwan, dan Kit Kayamba. Namun bola muntah atau rebound berada bebas di kaki Hilton Moreira. Tidak ada ampun tadi ya. Tidak ada sama sekali. Dengan kaki kirinya. Kita saksikan dan jeger. Sebuah peluang yang tidak disia-siakan tadi oleh sang predator yang bernama Hilton Moreira, striker asal Brazil ini. Dan ini dia aksi sujud syukur yang diperlihatkan oleh Ferry Rotinsulu tadi. Dan ada sedikit atraksi kungfu tadi dari selebrasi Hilton Moreira, kita saksikan. Iya, sebenarnya aksi capoeira ya. Iya. Pemain asal Brazil ini memperagakan. Memang para pemain Sriwijaya FC terkenal sekali sering merayakan selebrasi-selebrasi golnya dengan aksi-aksi yang sudah dipersiapkan. Betul. Terutama Kit Kayamba Gams. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik. Mulai sedikit longgar pertahanan dari Persiwo Menayan di akhir dari babak pertama ini. Ya, mulai menguasai permainan. Sriwijaya menemukan gaya bermain mereka dan bisa mengatur irama lawan. Ini sebuah hal yang diharapkan memang oleh Kasar tadi. Ya, memang sedikit demi sedikit performa dari para pemain Sriwijaya dalam pertandingan sore hari ini cukup meningkat atau menjelang akhir dari babak pertama ini. Karena tadi di awal babak pertama memang serangan-serangan begitu tidak efektif. Memang faktor kelelahan juga menjadi faktor utama ya pada pertandingan sore hari ini, khususnya bagi kubu Sriwijaya. Balik kali ini Firman Utina sudah dilakukan dan hampir saja tadi Ahmad Jufrianto sudah bersiap-siap untuk bisa mengkonversi bola dari Firman tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola. Namun bola masih dapat diamankan dengan baik tadi oleh goalkeeper Gali Firmansyah. Edi Pangeben. Saya melihat terlalu jauh jarak lini kedua daripada Persiwa dalam membantu bertahan pemain bertahan mereka. Ya. Sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Sriwijaya yang punya teknik individu bahkan kecepatan. Sudah mulai sedikit kocar-kacir kali ini pertahanan dari Persiwa Mena. Karena seperti kita saksikan tadi di paruh babak pertama, para pemain Persiwa begitu santai dalam menghadapi serangan-serangan yang coba dibangun oleh Sriwijaya FC. Sudah sedikit kehilangan konsentrasi nampaknya para pemain Persiwa ya dengan 2 gol yang sudah hadir di babak pertama ini. Betul. Karena mereka datang ke Jakabareng dengan motivasi yang cukup tinggi. Ditambah lagi waktu istirahat para pemain Persiwa juga lebih lama dibandingkan para pemain Sriwijaya FC. Dan seharusnya mempunyai fisik yang lebih prima. Baik sekali tadi Novarianto menjaga pergerakan dari Eric Wicks. Kembali kali ini berbahaya. Firman Utina. Oh, maksudnya kepada Hilton Moreira tadi. Tim Josik. Begitu disiplin lini tengah dari Sriwijaya juga. Betul. Sangat menguasai jalannya pertandingan. Bola berjalan cukup baik. Dari kaki ke kaki, maksimal 2 sentuhan. Dapat dikatakan cukup taktis strategi yang mereka lakukan ya pada sore hari ini. Dan pergerakan para pemain Sriwijaya pun sangat-sangat efektif untuk bisa menggiring bola dan memberikan bola kepada rekan-rekannya. Tentu saja ini tidak lepas dari peran pelatih Kasar tadi yang cukup dekat dengan para pemain Sriwijaya FC. Kurang lebih 1 menit lagi pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir Mitra Sepak Bola. Dan nampak di akhir-akhir dari menit
atau babak pertama ini. Seolah-olah para pemain Persiwa dikepung setengah lapangan oleh para pemain Sriwijaya FC. Ya. Tidak memberikan celah sedikit pun para pemain Sriwijaya FC. Sangat-sangat disiplin kita lihat, Wen. Ya, cukup rapat. Ya, setuju sekali. Ya, kembali kali ini serangan cukup berbahaya. Kate Kayambagam sendiri saja berikan kepada Firman atau Hilton Moreira di sana. Oh, seharusnya Kate tadi berinisiatif untuk mendribling bola sendiri saja ya. Terlalu terburu-buru. Kate Kayambagam, masih melambung tadi. Sebuah tendangan kaki kiri dari Kate Kayambagam. Belum menggetarkan gawang dari Gali Firmansyah. 1 menit tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan babak pertama. Sriwijaya FC dan Persiwa Wamena. Kembali seolah-olah para pemain Sriwijaya FC masih ingin menambah pundi-pundi golnya untuk bisa mengamankan posisi mereka untuk tetap berjaya dan berada di tahta atau klasemen pertama Indonesia Super League Antv. Dan nampak ada salah satu pemain, Nova Arianto nampaknya, yang meringis kesakitan dan dihadiri oleh Gubernur Alex Nurdin. Dan Bapak Alex Nurdin juga memiliki kedekatan terhadap para pemain Sriwijaya FC ya. Iya. Kita saksikan Nova Arianto yang harus digotong keluar. Nampaknya ada sedikit pelanggaran yang cukup keras di sana tadi terjadi. Jelani Arai melakukan tindakan sportif tadi. Dengan tidak dikeluarkannya satupun kartu kuning, itu menandakan bahwa pertandingan sore hari ini cukup damai dan cukup sport. Dan mitra sepak bola, inilah dia akhir dari babak pertama, di mana 2 gol tadi dilesakan oleh Hilton Moreira dan juga melalui tandukan Nova Arianto. Kami akan segera kembali. Yang sangat berbahaya di sektor kiri ataupun kanan pertahanan Persiwa Wamena. Dan inilah dia mitra sepak bola, kick off babak kedua Sriwijaya FC kontra Persiwa Wamena. 2 gol sudah dihasilkan oleh anak-anak asuh Kas Hartadi lewat gol pembuka dari tandukan pemain senior Nova Arianto. Dilanjutkan tadi sebuah tendangan yang cukup keras tadi oleh Hilton Moreira. Kembali kali ini Ahmad Jufrianto tadi. Supardi kali ini mitra sepak bola. Masih Supardi menguasai bola. Sendiri saja Supardi. Terlalu lama menguasai bola tadi Supardi. Ya, para pasukan Papua tentunya harus mendapatkan suntikan ekstra motivasi dari Coach Gomes de Oliveira untuk minimal bisa mengimbangi permainan Sriwijaya FC di babak kedua ini. Overlap Jamie Michael. Firman Utina, pemain yang baru saja sembuh dari cedera panjang ya. Play on mitra sepak bola. Ya, dengan dimasukkannya Kang Hyun Kim di babak kedua ini tentu saja diharapkan bisa menambah daya gedor dari Persiwa Wamena ya. Iya, yang pasti adalah memperkuat lini pertahanan mereka dari gempuran Hilton Moreira dan Kate Kayambagam, karena kita tahu Kim Hyun Kim ini adalah pemain belakang yang selalu bermain di back kanan ataupun di kadang menjadi gelandang bertahan. Ya, tentu saja hadirnya Kim Hyun Kim yang beberapa ahli bola menilai penampilannya belum terlalu
menyatu atau belum tune in dengan para pemain Persiwa Wamena. Diharapkan bisa jaga lini belakang atau lini tengah dari Persiwa Wamena. Kembali kali ini sebuah serangan Firman Utina. Masih Firman Utina, mitra sepak bola. Oh, terlalu lama menguasai bola tadi. Sebuah aksi ya, keputusan yang tepat tadi dari Harinovian Caniago untuk bisa menghalau gerakan dari Firman Utina. Ya, terlambat aksi Firman Utina. Ada dua pemain berada dalam posisi kosong. Ya, nampak Firman Utina yang sedikit kesakitan tadi. Memang baru saja sembuh dari cedera. Dan apabila Firman ditarik keluar, maka di bench dari Sriwijaya FC tidak terlalu banyak tipikal pemain yang memiliki skill seperti Firman ya. Betul. Walaupun di situ sebut saja ada Nurul Huda, Siswanto dan juga Rizky. Ya, semua pemain ini mempunyai kecepatan tapi bukan sebagai playmaker tentunya. Ya. Ridwan kali ini. Ahmad Jufrianto nampak dilanggar oleh Ahmad Jufrianto, pemain yang seringkali merepotkan barisan pertahanan dan juga lini tengah dari Persiwa Wamena. Nathan Morera mencoba mengejar bola tadi. Cukup baik recovery yang dilakukan Kit Kayambaga. Firman Utina, Nathan Morera, Kit Kayambagams. Sebuah peluang di awal babak kedua yang kembali mengancam gawang dari Gali Firmansyah. Ya, bermain 1-2 di depan kotak 16 dan kemudian melakukan tendangan cukup baik. Sepak pojok kali ini sudah dilakukan tadi Firman Utina, namun dapat dihalau oleh barisan belakang dari Persiwa. Kembali Kit Kayambagams. Masih membentur kaki dari Firly Apriansyah tadi. Sebuah umpan yang coba diberikan oleh Kate. 6-1 ya. Ya. Terbukti bahwa serangan-serangan dilakukan Sriwijaya FC memang sangat berbahaya. Sudah dilakukan kali ini dan dapat ditip tadi. Nathan Morera. Kita saksikan tadi Edi Fodaiboaka yang harus ikut turun menjaga atau membantu rekan-rekan di barisan belakang Persiwa Wamena ya. Ya, mulai kocar-kacir pertahanan Persiwa kembali oleh pergerakan demi pergerakan permainan 1-2 anak-anak Sriwijaya. Dan juga kita belum melihat dari tadi aksi-aksi individu dari Eric Wicks. Sedikit mengenai tiang jauh dari gawang Gali Firmansyah tadi. Ya, sebuah penyelamatan yang cukup baik, memotong arah bola dengan membuang bola ke belakang. Ya. Hampir saja tadi memotong bola ke belakang dari aksi dari Gali Firmansyah. Mengingatkan kita pada aksi dari Oliver Kahn di zamannya dulu. Iya. Balik sepak pojok untuk keunggulan atau untuk peluang bagi Sriwijaya FC. Supardi kali dan gol! Sebuah percobaan dari Supardi tadi lewat tendangan cannonball-nya akhirnya berhasil merobek jalan Gali Firmansyah untuk ketiga kalinya. Dan inilah dia selebrasi yang sangat unik tadi, di mana pelatih mereka Kasar tadi harus melakukan push up tadi ya. 3-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC. Luar biasa. Iya, memanfaatkan bola rebound di depan mulut gawang Persiwa Wamena. Supardi melakukan aksi tendangan dengan cannonball kaki kanannya. Kita saksikan jeger dan nampak sedikit membentur pemain belakang dari Persiwa. Kita saksikan sekali lagi mitra sepak bola. Ada deflection ya. Ya, ada deflection ball tadi nampaknya dari Badar Jelani Are. Iya. Namun kontrol yang cukup baik, tendangan dan akurasi yang cukup tepat. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat tadi. Betul. Ini yang menarik Bung, mungkin di awal pertandingan Coach Kasar tadi bertaruh dengan
Supardi Supardi. namanya. Apabila Supardi bisa melesakkan gol, maka Kasar tadi harus dihukum gitu, ada punishment. Tapi sangat-sangat menarik sekali. Betul. Terlihat di situ memang sangat akrab, tidak ada gap antara pelatih dan juga pemain. Dan suasana seperti inilah mungkin yang diinginkan oleh seluruh klub di ISL. Betul. Dan kita tahu Kasar tadi bukan salah satu pelatih yang punya track record baik, Bung. Namun dia bisa menggantikan peran pelatih-pelatih asing sebelumnya di Sriwijaya hingga membuat tim ini jadi lebih baik tahun ini. Setuju sekali ya. Balik kali ini serangan-serangan bertubi-tubi coba dilancarkan oleh Sriwijaya FC. Dan kita melihat belum ada aksi atau skill individu yang biasa dipertontonkan oleh seorang Eric Wicks-Lewis yang biasanya sering kali membahayakan atau merepotkan barisan belakang. Tetapi pada kesempatan sore hari ini nampak seolah-olah pergerakan dari Eric Wicks dan juga Boakai Edi Fodai dikunci oleh barisan belakang dari Sriwijaya FC. Iya, sebuah kerja yang sukses dilakukan Ahmad Jufrianto memutus aliran bola terhadap Bokai dan Eric Wicks, Bung. Sehingga kedua pemain ini tidak leluasa, bahkan tidak mendapatkan suplai bola dari lini keduanya. Balik kali ini Supardi, pemain yang melesakkan gol di ke-50 tadi. Ya, nampak ada ekspresi kegembiraan dari wajah Kasar tadi. Ya, mungkin ini saatnya Kasar tadi sudah memikirkan untuk melakukan rotasi terhadap pemain-pemain kuncinya. Ya, setuju sekali. Dan inilah dia M. Ridwan. Balik kali ini Supardi. Masih Supardi kali ini mencoba serangan. Supardi berikan kepada Hilton Monera. Oh, terlalu pendek dan mudah dibaca. Ya, nampak sangat jelas sekali. Lini depan dari Sriwijaya FC seolah-olah belum puas dengan 3 gol yang sudah dikoleksi oleh Sriwijaya FC. Ya, terjadi sebuah pelanggaran di situ mitra sepak bola. Ini dia sosok Eric Wicks yang seolah-olah penampilannya dikunci habis-habisan oleh para pemain Sriwijaya FC, tidak diberikan ruang untuk bisa menghasilkan gol di sana. Edi Fodai Boakai tadi. Ya, memang Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ini seolah-olah menjadi kuburan ya. Bagi klub-klub besar ISL. Apa sebenarnya kuncinya menurut sudut pandang Anda ya? Iya, bermain di kandang sendiri adalah motivasi kedua dari supporter tentunya, Bung. Dan kebugaran pemain, kemudian cara bermain yang cukup baik diperagakan oleh Sriwijaya pada musim ini adalah kunci kesuksesan. Dan satu lagi adalah motivasi dari luar lapangan. Sebagai seorang pelatih, Kasar tadi cukup dekat dengan pemain, sama halnya yang dilakukan oleh Coach RD tentunya, yang pernah juga membawa Sriwijaya menjadi juara di Copa Indonesia. Hal yang sama dilakukan oleh kedua pelatih lokal ini cukup baik, sehingga bisa mengangkat motivasi pemain-pemain yang notabene adalah pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia. Dan kita saksikan sebuah chipping tadi dari Kate Kayamba Gams yang belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Kembali gempuran, tidak ada henti-hentinya ya, terhadap gawang dari Galih Firmansyah. Sedikit kocar-kacir lini belakang dari Persiwo Mena. Justru yang kita lihat tidak mengalami performa baik adalah gelandang dari Persiwo Mena yang terlihat lambat dalam membantu serangan, kemudian bertahan. Setuju sekali ya. Dari Pangbean, dan nampak Kasar tadi belum mau mengganti starting 11-nya sampai dengan menit ke-57 ini. Mereka masih mempercayai Firman Utina di tengah, M. Ridwan di lini sayap, dan juga striker Hilton dan Kayamba Gams di depan. Memang ini merupakan komposisi terbaik untuk Sriwijaya nampaknya.
Ya, minus Ponario, Ponario, Saman tentunya, dan Thierry. Ya, soalnya tidak berpengaruh ya, walaupun minus Ponario dan Betul. Gattuso di sana. Betul. Memang Sriwijaya FC mempunyai pemain lini kedua yang tidak kalah kekuatannya atau skill-skillnya oleh para pemain lini pertama mereka. Mereka mempunyai super sub yang sangat baik sekali secara mutu dan kualitas bermain. Ya, nampak ada sedikit pelanggaran di sana. Nah, dia Eric Wicks. Iya, sebuah peran khusus yang diberikan kepada Lim Jo-sik, yang dimana ada Eric Wicks, selalu dia ada di sana. Semoga saya tidak frustasi Eric Wicks pada pertandingan sore hari ini, Yan. Karena betul-betul tidak diberikan sedikit pun pergerakan oleh para pemain Sriwijaya FC. Karena memang Eric Wicks ini menjadi kunci atau andalan untuk membangun serangan-serangan dan menjadi daya gedor dari Persiwa Wamena. Benar. Dan modal kemenangan 4-1 seolah-olah terkubur begitu saja, Yan. Betul. Bagi Persiwa Wamena, datang dengan motivasi yang sangat tinggi, jeda waktu istirahat yang sangat baik, dan juga mempunyai komposisi pemain yang cukup kompak. Namun seolah-olah itu semua tidak ada artinya di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini. Memang sangat kompak sekali para pemain Sriwijaya FC. Dan juga kita mengenal sosok atau image dari para klub Persiwa atau para klub Papua, mempunyai mental bermain yang tidak takut kalah apabila bermain di kandang lawan. Seolah-olah ucapan-ucapan itu tidak berlaku. Wow. Kembali sebuah peluang kali ini. Saya rasa ini satu-satunya peluang terbaik yang dimiliki oleh Persiwa Wamena melalui kaki Eric Wicks Lewis tadi. Kita saksikan. Ya, masih mengenai tangan dari Ferry Rotinsulu. Berbahaya memang pemain yang satu ini. Bisa lepas dari kawalan Lim Jo-sik tadi. Corner kick kedua kalinya untuk Persiwa Wamena sudah dilakukan mitra sepak bola, dan gol! Akhirnya pemain bernomor belakang Sibakoya Yuichi berhasil melesakkan satu buah gol ke gawang dari Sriwijaya FC. Semoga saja ini bisa menambah motivasi para pemain Persiwa Wamena. 3-1 skor sementara untuk keunggulan Sriwijaya FC. Iya, sebuah proses gol sebenarnya tidak terlalu baik karena sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Ferry Rotinsulu ketika dia keluar dan mengatakan kiper, tapi dia tidak mengambil bola, sehingga semua pemain terpaku melihat arah bola, dan pemain dari Persiwa dengan kondisi kosong, Sibakoya, berhasil melesakkan bola ke gawang. Ya, sehingga gol dari Nova Arianto tadi seolah-olah dibalas juga oleh pemain lini belakang juga. Dan Sibakoya juga sudah mengoleksi 2 gol dengan gol yang baru saya diciptakan ya. Perlu berhati-hati Sriwijaya tentunya. Karena di sisa laga-laga penting ini banyak kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekalahan. Ya. Dan Persiwa masih mempunyai cukup waktu untuk bisa menyamakan kedudukannya. Betul. Kita lihat saya nanti apakah Sriwijaya FC yang akan tampil semakin terengginas, ataukah Persiwa yang akan mampu mengatasi permainan dari Sriwijaya FC sedikit demi sedikit. Ya. Memang tadi kesalahan atau blunder dihasilkan oleh Ferry Rotinsulu yang salah mengantisipasi bola tadi. Kalau dapat dikatakan salah membaca arah bola, sehingga Sibakoya Yuichi, pemain asal negeri matahari terbit ini, berhasil merobek gawang dari Ferry Rotinsulu melalui tandukan kerasnya. M. Ridwan, baik sekali tadi pergerakan dari M. Ridwan. Memang pemain yang satu yang mempunyai kecepatan yang sangat-sangat istimewa ya. Ya. Pemain ini cukup spesial, bisa bermain di kanan, di kiri, di belakang.
Firman Utina akan kembali eksekusi sepak pojok. Kita saksikan Firman Utina sudah dilakukan tadi dan sudah bersiap-siap tadi Hilton Moreira dan juga Jamie Michael Kohn. Jamie Kohn tadi. M. Ridwan yang bergerak hampir ke semua zona. Melihat atau mencari pergerakan dari bola. Dan sedikit ditugaskan mungkin M. Ridwan untuk mengganggu konsentrasi dari lini belakang Persiwa Wamena. Mayadi Pangabean. Ya, Mayadi juga bisa dijadikan opsi B untuk menjadi mesin pencetak gol juga ya. Karena naluri menyerang yang baik juga dimiliki oleh Mayadi Pangabean. Betul. Namun pada pertandingan ini Mayadi lebih difokuskan untuk menjaga sektor kiri. Setuju sekali. Tidak terlihat tadi pergerakan-pergerakan dari Mayadi. Betul. Karena Erik Wick selalu bermain di sektor itu. Caniago. Berikan umpan jauh tadi maksudnya kepada Isak Konon. Kembali Caniago. Dia cermat tadi maksudnya. Umpan kepada Jelani Are. Mulai sedikit mendapatkan suntikan motivasi para pemain Persiwa Wamena lewat satu gol yang berhasil dibuat tadi oleh Siba Koyewichi. Ini dia terlalu jauh jarak lini pertama, depan dan kedua. Dan Kate Kemba Gams, sayang sekali. Seharusnya langsung saja melakukan shooting di sana, bukan melakukan chipping. Kate Kemba Gams. Iya, sebuah aksi yang cukup baik tentunya berusaha mengelabui penjaga gawang dengan sebuah chipping. Ya, mungkin Kate berharap Gali Firmansyah melakukan pergerakan dengan sedikit maju ke depan. Maka dari itu Kate mengambil keputusan untuk mencip bola. Ya, memang berbahaya duet maut ini. Kate Kemba Gams, pemain yang sudah genap berusia 40 tahun namun performanya seolah-olah seperti pemain yang masih berusia emas ya. Memaintain kondisi yang cukup baik adalah sebuah kunci dari Kate Kemba Gams tentunya. Ya, setuju sekali. Kembali kali ini para pemain Sriwijaya FC sedikit mengendorkan serangan. Kita saksikan memang faktor fisik juga menjadi pengaruh, ya, apalagi sudah memasuki menit ke-65. Ya, kembali kali ini serangan dari Isak Konon. Berikan umpan di sana. Sudah bersiap tadi Edi Fodai Boakai. Masih belum menyerah anak Papua ini. Masih terus menggempur pertahanan dari Sriwijaya FC. Eric Wicks Lewis. Jelani Are tadi kembali kepada Caniago. Umpan yang terlalu deras tadi. Hari Novian Caniago. Pemain yang sempat memperkuat Persik dan juga PSCS. Masih berusia 25 tahun. Tentunya merupakan salah satu andalan di lini tengah bagi Persiwa Wamena. Balik kali ini serangan demi serangan, sedikit demi sedikit dibangun oleh Persiwa Wamena, namun mudah sekali untuk kandas ya. Betul. Justru Sriwijaya yang dapat memanfaatkan serang balik. Berbahaya kali ini. Dan Hilton Moreira. Sebuah kerjasama yang cukup apik sekali tadi. Dilakukan oleh trio maut Firman Utina, Kate Kemba Gams dan juga Hilton Moreira. Namun sayang finishing touch yang tidak terlalu baik tadi dilakukan oleh Hilton. Sebuah umpan yang cukup akurat, cukup baik. Namun Hilton tidak berhasil menaklukkan penjaga gawang Gali Firmansyah.
Ya, begitu berani tadi aksi dari Gali Firmansyah yang harus berjibaku dengan para striker dari Sriwijaya. Kembali kali ini berbahaya. Oh, gak cermat tadi dalam penguasaan bola Kang Yun Kim. Pemain yang didatangkan dari, kalau saya tidak salah, dari divisi utama. Dan Coach Gomez de Oliveira melihat ada potensi pada diri Kang Yun Kim untuk bisa memperkuat Persiwa Wamena. Namun sampai dengan sejauh ini memang kan belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Persiwa Wamena. Kembali kali ini serangan Eric Wicks-Lewis dibayang-bayangi oleh Nova Arianto di sana. Ya, berhasil direbut. Ya, begitu mudah serangan-serangan dipatahkan oleh lini belakang Sriwijaya FC, Yan. Ya, terlalu lambat support lini kedua untuk membantu satu atau dua penyerang dari Persiwa, sehingga ketika pemain Sriwijaya kembali semua ke daerahnya mengalami kesulitan bagi pemain-pemain depan yang tadinya mempunyai peluang tentunya. Jadi Foday Boakai tadi ya meminta umpan lambung dia karena memang Boakai memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk bisa melakukan heading. Iya, sebuah kerjasama 1-2 yang sangat baik tadi, namun masih dapat terbaca oleh lini belakang Sriwijaya FC. Kembali kali ini Hilton Morera. Ya, otak-atik sendiri saja dia. Back skill tadi Supardi, kembali kali ini berbahaya. Jalani Are. Edi Foday Boakai sendiri saja. Isak Konon kali ini. Eric Lewis. Oh, berikan kepada Kim tadi maksudnya. Sebuah percobaan yang cukup baik namun belum maksimal. Ya, setuju sekali tadi. Oh, sebuah long ball tadi coba diberikan maksudnya kepada Kate Kayamba Gams. Namun kesigapan dari Oke John dalam mengawal pergerakan dari Gams tadi memang patut kita acungi jempol karena Gams juga merupakan pemain yang paling berpengalaman juga pada kubu Persiwa Wamena. Berbahaya kali ini. Sebuah ancaman. Iya, baik sekali. Oh, offside. Benar. Terlihat jelas memang. Sangat cermat memang Firman Utina dalam memberikan umpan-umpan dan melihat peluang atau celah di sana. Namun sayang Kate Kayamba Gams terlanjur berdiri dalam posisi offside tadi. Iya, jelas sekali ya. Betul. Cukup baik sampai saat ini, sampai menit ke-70. Kepemimpinan wasit Yandri, AW1 Suhaidi dan AW2 Joni. Lemparan ke dalam kali ini mitra sepak bola untuk Sriwijaya FC. Kita tunggu apakah masih ada pundi-pundi gol dihasilkan oleh para punggawa dari Sriwijaya FC. Permainan yang cukup menarik, umpan-umpan yang sangat taktis memang dipertontonkan oleh pimpinan klasemen sementara ASL ini. Mungkin itulah yang menjadi kunci kemenangan demi kemenangan yang selalu diraih Sriwijaya FC di kandang. Ya, inilah dia kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap pemain bernomor punggung 15 Isak Konon. Ya, kartu kuning pertama di pertandingan ini. Cukup bersih pertandingan pada sore hari ini. Ya, dapat dikatakan cukup sportif ya. Ya. Karena sejauh ini memang baru hanya satu kartu kuning saja. Tidak terjadi hujan kartu kuning pada pertandingan laga yang cukup panas pada sore hari ini. Di mana klub pimpinan klasemen sementara harus menghadapi pimpinan klasemen ketiga. Dan dengan kalahnya Persela Lamongan tadi malam, otomatis
masih mengamankan posisi Persiwa Wamena di posisi ketiga. Karena mereka sedang kejar-kejaran poin. Persela juga mempunyai tren yang sangat-sangat baik. Ya, berusaha mengatur tempo, menurunkan, kemudian bermain ball position anak-anak Sriwijaya. Ridwan kali ini mitra sepak bola. Oh, tidak ada rekan yang menyambut bola dari Ridwan tadi. Wah, kayak di Vodai. Sakonan. Cukup cantik. Jalani Ari. Ya, memang cukup kesulitan. Dan apabila kita melihat aksi-aksi dari para pemain Sriwijaya dalam menguasai bola. Betul. Seringkali tidak ada dukungan dari lini tengah di sana. Dan seringkali mereka sedikit kebingungan begitu. Ya, recovery yang cukup baik dan cepat dilakukan oleh pemain Sriwijaya ketika mereka kehilangan bola dari menyerang. Ini yang membuat kunci sukses mereka untuk meredam lini depan daripada Persiwa. Ya, dan nampak Siswanto sudah dipersiapkan untuk bisa menggantikan salah satu pemain dari Sriwijaya FC. Dan juga kita ketahui bersama Siswanto juga merupakan pemain yang mempunyai dribbling yang sangat baik. Betul, punya kecepatan. Ya. Akankah ini menjadi sebuah rotasi skema menarik keluar Firman Utina, kemudian Siswanto bermain di sektor sayap dan Hilton masuk ke dalam. Pelanggaran dari mitra sepak bola terhadap Eric Wicks Lewis. Ya, pemain yang satu ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan permainannya. Dijaga ketat tadi oleh Ahmad Yufrianto. Ya, kita saksikan siapakah pemain yang akan ditarik keluar. Ridwan. Ya, nampaknya Ridwan. Iya. Sesama pemain sayap. Memberikan tekanan lagi. Memang kita ketahui Siswanto mempunyai daya jelajah yang sangat tinggi juga. Mempunyai tipikal permainan yang mirip dengan Ridwan. Sangat lincah dan mempunyai sprint yang sangat cepat. Ya, justru Coach Kasar tadi masih memberikan kepercayaan penuh terhadap Firman Utina. Karena mungkin di bench bangku cadangan belum ada pemain yang mempunyai karakteristik seperti Firman ya. Betul. Agak sulit menggantikan peran yang ditinggalkan Firman tentunya. Balik kali ini. Serangan coba dibangun oleh pasukan Persiwa, namun kandas begitu saja. Mudah sekali serangan-serangan dari Persiwa terbaca oleh para pemain Sriwijaya FC. Ya? Betul. Tidak adanya koordinasi dan bermain terlalu dekat. Sangat gampang untuk pemain Sriwijaya yang bermain dengan kompak defense dan transisi yang cukup baik, memotong laju serangan. Jadi Vodai Boakai yang seolah-olah perannya tidak begitu nyata pada sore hari ini. Ya, mungkin percobaan-percobaan seperti ini wajib dilakukan oleh para pemain Persiwa, ya. Siapa tahu saja tendangan-tendangan kanan bola seperti tadi dapat menghasilkan sebuah gol. Ya, ada kesan sebenarnya seperti frustasi menghadapi lini belakang Sriwijaya. Tidak bisa melewati, kemudian mencoba melakukan tendangan dari luar kotak. Ya, kembali kali ini Kate Kemba Gams. Oh, kembali peluang yang disia-siakan oleh Gams. Mungkin ini bukan harinya Kate Kemba Gams, ya. Betul. Banyak sekali peluang. Di catatan saya mungkin sekitar 3 atau 4 peluang. Betul. Peluang emas tentu saja yang dihasilkan oleh Gams. Wow. Oh, berbahaya mitra sepak bola. Dan kita saksikan. Oh!
sebuah bola panjang tadi yang masih membentur tiang dari Ferry Rotin Sulu. Tidak dapat dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Edi Fodai Boakai. Lemah sekali tandukan dari Edi Fodai Boakai. Iya, sebuah tendangan jarak jauh dari Jailani melihat Ferry keluar dari sarangnya. Wow, tipis sekali, sempat ditepis oleh Ferry Rotin Sulu dan bola rebound tidak berhasil dimanfaatkan oleh Boakai. Ya, memang apabila kita lihat posisi bola seperti ini memang tidak terlalu mudah untuk dijinakkan. Ya. Namun sayang sekali tadi. Dia sempat melihat bahwa Ferry keluar dari sarangnya. Ya, cukup cermat Jailani, dan memang saya rasa opsi-opsi seperti ini wajib dilakukan oleh para pemain Persiwa untuk bisa membuahkan sebuah gol. Karena memang siapa tahu saja, Yan. Tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dapat menghasilkan gol-gol yang berkualitas. Karena kita ketahui para pemain Persiwa mempunyai tendangan-tendangan yang sangat super kencang juga. Mayadi Pangabean kali ini memang luar biasa ahli aksi-aksi dari Gali Firmansyah yang harus berjibaku untuk bisa meredam serangan-serangan dari para pemain Sriwijaya. Kita saksikan itu thumbs up untuk Gali pada pertandingan sore hari ini. Morera, Ahmad Yufrianto tadi. Ayadi Pangabean. Tim Josik. Jamie Cone. Ya, hanya menggantungkan kepada seorang Nova dan juga Jamie. Oh, sebuah kesalahan tadi oleh Jamie. Kita saksikan Eric Wicks Lewis. Masih Eric Wicks Lewis dan gol! Gol, 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 gol! Satu kata Bung Yeyen, spektakuler. Sebuah gol tadi yang dilesakan oleh Eric Wicks Lewis. Memang pemain ini adalah pemain yang sangat-sangat berbahaya. Harus mendapatkan pengawalan ekstra dari para pemain lini belakang Sriwijaya FC. Hampir saja mengejar skor sementara 3-2. Berbahaya Sriwijaya FC. Ya, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Jamie Michael Cone dengan aksi individunya dan kemudian melakukan shooting cannonball dengan kaki kirinya. Ya, boom. Kita saksikan dalam tendangan lambat Mitra Sepak Bola. Ini dia seperti yang kita bicarakan tadi, Yen. Jeger! Langsung saja melesat dengan begitu kerasnya. Saya rasa ini bisa menjadi opsi-opsi untuk bisa melesakkan bola-bola dari tendangan-tendangan spekulasi seperti ini, Yen. Sangat cantik, Bung Yeyen. Betul. Sebuah motivasi baru bagi Persiwa Wamena. Ya. Masih ada waktu. Keadaan justru berbalik dan saya rasa KM Bagams mulai sedikit gusar dan juga menyesal karena tadi mendapatkan peluang-peluang yang begitu banyak. Betul. Ya, karena memang apabila para pemain Persiwa hanya mengandalkan bola dari kaki ke kaki, nampak lini belakang dari Sriwijaya FC sudah lebih sigap untuk bisa menghalau serangan-serangan itu. Tetapi aksi atau skill individu yang dimiliki oleh striker-striker dari Persiwa sangat diandalkan dan terbukti tadi, persis seperti yang Bung Yeyen katakan tadi, apabila mereka mengambil inisiatif untuk tendang dari jarak jauh, saya rasa itu bisa menjadi alternatif serangan dari lini depan Persiwa Wamena. Iya. Terbukti dengan lahirnya gol tadi, ya. Betul. Dan perlu berhati-hati tentunya kubu Persiwa dengan upaya yang dilakukan serangan-serangan balik yang begitu cepat dan motivasi yang cukup baik yang sudah terbentuk ini bisa saja berbalik menjadi malapetaka bagi Sriwijaya FC. Ya. Kemenangan sudah di depan mata dengan 3 gol. Kita saksikan Mitra Sepak Bola. Semakin menarik pertandingan. Betul sekalian. 5 gol sudah tercipta di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang ini sampai dengan menit ke-82. Luar biasa memang perjuangan dari anak-anak
Papua ini. Mereka tidak mau memberikan kemenangan begitu saja kepada Sriwijaya FC dan tetap menekan jantung pertahanan dari Sriwijaya FC yang tadi hanya dikawal oleh dua pemain belakangnya, Nova dan juga Kon. Siswanto pemain yang baru saja masuk. Ya, memang pemain ini mempunyai daya jelajah yang sangat tinggi. Berbanding 2 ya. Terbukti memang serangan-serangan dari Sriwijaya FC memang sangat berbahaya. Ya, secara penguasaan bola tentunya lebih banyak Sriwijaya, tapi sepak bola sudah membuktikan bahwa tidak semua tim yang menguasai permainan akan memenangkan pertandingan. Setuju sekali. Karena kita lihat di babak pertama tadi Sriwijaya seolah-olah seperti berada di atas angin. Peluang demi peluang mereka dapatkan, tetapi di akhir dari babak kedua ini keadaan justru berbalik. Persiwa juga tampil cukup baik. Ya, berbahaya kali ini. Caniago kembali. Nampak ada terjadi pelanggaran di sana, Yan. Ya, ini dia Nova Arianto yang sedikit bercengkrama tadi dengan Oke John. Kita saksikan, ya, bentur tubuh dari Nova tadi, Oke John. Ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh Sriwijaya FC di sisa waktu 6 menit ini, ya? Iya, tentunya harus tetap konsen terhadap hasil yang ada, bermain disiplin di lini pertahanan, kemudian tetap mencoba memberikan tekanan di lini depan, karena kalau tidak pemain-pemain belakang ataupun pemain tengah dari Persiwa akan leluasa membantu serangan. Kembali Eric Lewis. Oh, hampir saja, Yan. Hampir saja dejavu terjadi pada diri Ferry Rotinsulu. Mirip sekali dengan gol yang dihasilkan Eric Lewis tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola dan bang! Hampir saja. Namun Ferry dapat mengantisipasi bola dengan sangat-sangat baik tadi. Sebuah situasi yang cukup sulit. Ya. Harus ekstra berhati-hati pada pemain dari Sriwijaya FC. Kembali kali ini peluang bagi Persiwa Wamena. Kita saksikan cukup menarik pertandingan pada sore hari di awal minggu ini. Mitra Sepak Bola yang bisa atau yang hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League Antv. Oh, sebuah corner kick yang tidak terlalu baik tadi. Isak Konon kali ini. Berbahaya. Ya, berbahaya. Supardi kali ini. Fast break. Jonathan Morera. Oh, maksudnya kembali kepada Supardi. Ternyata handsball ya. Dilakukan oleh Arinovian Caniago. Ya, nampak ada pergantian pemain. Rizky Noviansyah masuk menggantikan Firman Utina seperti yang telah diprediksi Bung Yayan tadi. Betul. Harus memberikan tekanan karena kalau tidak para pemain Persiwa akan leluasa naik dan membantu serangan. Ya, dan memang kita lihat dari babak pertama tadi performa Firman Utina belum begitu pulih 100% seperti layaknya Firman Utina yang kita kenal. Mengingat operasi cedera kakinya yang baru saja dia jalani. Ya, namun senioritas dan karakter bermain bahkan umpan-umpannya masih terlihat tadi. Ya, kita saksikan di bench penonton ada Gubernur Sumsel di sana. Bapak Alex Nurdin juga menyaksikan pertandingan sore hari ini. Jonathan Morera. Ya. Berbahaya memang apabila Sriwijaya FC tidak dapat memaksimalkan tengahnya, lini belakang dari Persiwa Wamena.
Karena setelah pertandingan ini Sriwijaya akan bertemu klub yang juga dari Papua dan sulit untuk ditaklukkan, apalagi kalau bukan Persipura Jayapura. Pada hari Minggu nanti tentunya hanya di Antv Anda dapat menyaksikan Big Match Super Sunday antara Persija dan Persib dan juga Sriwijaya Persipura Jayapura. Kembali kali ini Supardi. Ya, pergerakan yang sangat baik tadi. Boakai Edi Fodai. Jelani. Oh. Tidak cermat tadi. Jelani. Are. Supardi. Menit lagi pertandingan tersisa. Apakah Persiwa Wamena dapat menyamakan kedudukan dan juga menepis mitos bahwa kandang dari Sriwijaya di sini memang betul-betul berbahaya? Iya, sebuah aksi tadi dari Ferry Rotinsulu. Nah dia Edi Fodai Boakai. Ya, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Nampak Siswanto tadi yang berdiri cukup terbuka, masih dikawal ketat oleh Firly Apriansyah. Kembali kali ini serangan dari Persiwa Wamena. Ya, kita saksikan Edi Fodai Boakai yang hampir ada di semua pos yang dimiliki oleh lini depan Persiwa, ya. Ya. Jelani, saya rasa tadi apabila Nova tidak menghalangi pergerakan dari Jelani, mungkin saja akan menghasilkan sebuah peluang. Professional foul. Nampak kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini diberikan kepada Hari Novian Caniago. Dua menit tambahan waktu yang diberikan. Hanya ada dua pilihan ya. Sriwijaya FC bisa mempertahankan kemenangan ini atau Persiwa menyamakan kedudukan. Yang nampak tidak mengenal lelah para pemain Persiwa Wamena ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Sedikit terinjak kaki dari Isak Konon tadi. Oke John. Umpan jauh ke depan tadi. Inilah dia Baladas. Poster angka 7 yang menandakan ulang tahun ke-7 dari supporter Baladas. Salah satu supporter setia yang dimiliki Sriwijaya FC. Firly Apriansyah. Ya, sedikit emosi tadi terpancing Firly Apriansyah. Ya, nampak memang para pemain Persiwa masih mempunyai spirit untuk bisa menyamakan kedudukan, Yen. Betul. Sisa 2 menit. Kembali sebuah peluang kali ini. Rizky Nofriansyah tadi. Kembali sebuah kesempatan bagi kubu Sriwijaya FC. Apakah side piece kali ini dapat dikonversi menjadi sebuah gol? Dapat kita saksikan beberapa pemain sudah berkumpul di kotak penalti.
Juga ada Hilton Moreira di sana. Sedikit terjadi perdebatan di sana antara wasit Yandri dan juga Firly Apriansyah. Hanya mempermasalahkan titik untuk tendangan bebas ya. Baik sekali tadi. Siswanto. Oh. Hilton Moreira. Ya, dan mitra sepak bola inilah akhir dari babak kedua untuk kemenangan Sriwijaya FC 3-2. Tentunya kami akan segera kembali dengan ulasan-ulasan babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ajang Indonesia Super League.